Ya, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gimana nih mood kalian hari ini? Bagus, bagus, Bu. Alhamdulillah, mood tadi Bu. Kenapa Bu? Ya namanya juga bilang. Iya. Oke, nanti Bu absen dulu ya. Iya, Ya, Bu. Siva Solihah, Hadir, Bu. Riza Priani, Hadir. Mas Dalia, Hadir. Nadain Shiro, Hadir, Bu. Renata, Hadir. Nur Afifah, Hadir, Bu. hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai enzim dan metabolisme tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kalau yang di pembelajaran kemarin kan kalian belajar mengenai apa ayo? Ayo apa? Kalian belajar tentang apa? Uji kerja enzim, Bu. Oke, sekarang sebelum masuk ke integrasi keislaman, ibu mau berdoa dulu dipimpin oleh Siva Solihah. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang integrasi keislamannya ibu mau minta Nur Afifah bacakan ayat dan artinya. Kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di sekitar penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa aturan itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Oke, masuk ke dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran kita itu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu, peserta didik mampu mengetahui pengaruh suhu terhadap kerja enzim dan mampu mengetahui pengaruh pH terhadap kerja enzim. Oke, selanjutnya di sini. Setujukah kalian kalau enzim dapat tetap bekerja normal walaupun berada di lingkungan kerja yang berubah-ubah? Siapa? Setuju. Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Setuju. Setuju. Yang nggak setuju? Ya. Oke, boleh Rena? Kenapa? Ya, kenapa? Iya, kamu nggak setuju. Saya nggak setuju karena enzim sangat bergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan konsentrasi. Perubahan lingkungan yang terlalu drastis bisa menyebabkan enzim rusak atau tidak aktif, misalnya karena denaturasi. Jadi, jika lingkungan yang berubah-ubah, besar kemungkinan kerja enzim itu akan terganggu. Seperti itu, Bu. Kalau yang setuju tadi siapa? Ada. Oke, boleh silakan ada. Saya setuju, Bu, karena beberapa enzim bersifat cukup stabil dan masih bisa bekerja dalam berbagai kondisi. Meskipun tidak ideal, misalnya enzim di organisme ekstrim seperti bakteri termofilik bisa tetap aktif di suhu tinggi. Jadi ada kemungkinan enzim bisa tetap bekerja meskipun lingkungannya berubah, asal tidak terlalu ekstrim, Bu. Oke, untuk membuktikan jawaban dari kalian ini, sekarang ibu minta kalian buka ILKPD yang udah ibu berikan. Nih.
pembelajaran tujuan pembelajarannya tadi udah ibu jelaskan tadi ya. Terus Iya. petunjuk pengerjaannya silahkan kalian baca sendiri. Terus di sini ada dasar teori, silahkan kalian baca sendiri juga. Terus ada alat dan bahan. Siapa yang mau menyebutkan? Saya Bu. Saya lihat. Saya, Bu. Di. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Saya Diva. Oke, jadi alat bahan praktikum kali ini itu ada ada gas ukur, terus ada putih telur Bu, getah pepaya, air panas, air dingin, juga sama air sabun Ibu. Tepuk tangan dong. Di sini terus ada prosedur percobaannya. Nanti kalian siapkan 5 buah tabung reaksi, terus diberi label A sampai dengan D. Terus kalian masukkan larutan putih telur ke dalam semua tabung sebanyak 2 mili aja. Terus yang ketiga, tambahkan getah pepaya ke dalam tabung secukupnya. Terus nanti yang keempat itu kalian kan tadi udah ditandain ya dari A sampai E. Nah, yang tabung A itu berisi larutan putih telur dan getah aja untuk kontrol. Terus yang tabung B itu larutan putih telur dan getahnya ditambah cuka, secukupnya aja, setetes saja. Terus yang tabung C itu kalian tambah dengan air sabun, secukupnya juga. Terus yang ke D, tabungnya itu yang berisi larutan putih telur dan getah pepayanya itu kalian rendam dengan air panas. Dan yang E yang terakhir itu kalian rendam dengan air dingin selama kurang lebih 5 menit. Oke, untuk mempersingkat waktu kita praktikum sekarang. Yeay, semangat guys. Ini jadi satu ada kan? Budi telurnya berapa mili Bu? 2. Ayo guys bersama-sama. Bersama-sama. Kamu liatin ini. Ini yang di air panas ya. Ya, panas. Ya. Berapa mili? Air panasnya ditaruh di gelas. Iya. Nanti deh kalau punya udah. Aja tabungnya dulu masukin ke dalam tabung ya. Ya udah, Bro. Belum. Kurang Ada sih. Ada bubble-nya. Mau Boleh lagi. Udah. Ada panggilan semua. Ih, pintar ya. Maaf. Sesuai prosedur. Ini lagi ngapa sih? Gini getahnya mana dah? Nih getah. Mana Nih, nih getah getahnya pepaya? masukin Oh, aja. gas. Nih aku masukin telur. Pakai sendok. Pakai spoon. Telur. Iya. Telur apa? Berapa nih? Cukupnya Nih. Bau pepaya. Bagi-bagi ini cukup Bu. Cukup. Yang penting cukup buat 5. Oh, 5 ya? Cukup lah. Cukup lah. Itu yang di bawah sih Pak. Ya bijinya dimasukin. Gak apa-apa. Kalau itu udah kecampur. Iya, Bu. Kirain saya semuanya. Udah 2 kali tuh. Ya itu nempel tuh. Ya nggak bisa Bu, gimana? Ya udah gini aja. Didengerin apa? Sama butir-butirannya Bu. Ya udah nggak apa-apa. Butiran. Bukan nempel juga. Sebelahnya satu. Ini bersihin kok Injek aja semua orang Nanti injek ya. kaki ya. Langsung. Nanti ya Bila ya. Kamu terlalu maju Ini kaki. angkat sayang. Nah, Liatin. Nih, 2. Ini belum satu, tahu. satu. Ini belum nih. Cepat lah, cepat. Langsung aja
Sini dulu. Jangan sini dulu. Kita Siku baru. Tangannya. Udah. Udah, ini yang suhu langsung Ini yang kontrol ya. Iya, itu kontrol. Ya Ini yang Allah. tambahin suka. Sabun belum. Air dingin yang mana nih? Panas. Air dingin nih. Kalian teh. direndam sayang. Air cuka. Nggak banyak capek deh ya. Ini tuang ke sini ya, Bu. Ih, Enggak. Kan buat direndam. Ih, Kurang banyak ya? Itu sabun. Ini kurang banyak. masukin aja. Ini kurang banyak. berarti nggak perlu masukin. Kena HP. Dah. Kena HP tuh kan. Langsung gitu ya. Langsung. Ini ya. Sama yang kayak gitu kali ya. Tadi nggak kalian foto. 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 Dah. Siap Bu, siap gerak. Yang belum apa yang belum? Masukkan air panas nih ya? Ini. Oh ini. Cak. Air panas nih yang Dek. Oh, dimasukin juga. Iya. Direndam. Direndam. Direndam, Oh, ya. mau cica. Gini kan Bu? Iya. Ya Bu ya. Ini yang air dingin ini. Nih, Sini diapain? dia matiin. Berapa menit, Bu? Satu aja. Mana yang foto? Yes. Dia lihat tuh langsung sumpah. Semuanya aja nih. Panas kan mereaksi, Belum. mempercepat reaksi ya. Kan jadi akan silahkan dia mati. Iya. Isi datanya. Tangan kalian bau. Tangan jahil. Astagfirullah. Ih sumpah lihat keren. Itu kenapa kan ini? Kenapa bisa seperti ini? Ada butiran ibu. Nanti kalian bahas di pembahasan. Oke, Ibu. Bikin lapar lagi bu. Jangan aduk aku nanti Mina. Lagi ada getah tangannya. Susah. Ada butiran. Oke, udah ya. Sekarang kembali ke tempat dulu. Udah difoto kan? Sudah bu. Udah bisa. Udah, yuk. Ini turun lagi tengah sekali getah. Dan itu aja itu kenapa kasih Udah sini foto dulu biar nggak ketukan. Foto tuh. Iya, itu yang dingin, itu yang panas. Foto. Foto. Hadila. Saya bu. Oh ini udah tuh kalian. Sekarang kembali ke tempat dulu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Aduh. Nah, setelah kalian praktikum tadi, Ibu mau kalian presentasi hasil praktikum tadi. Oke, silakan diskusi dulu ya. Bentuk kelompok 2. Siapa yang mau maju duluan? Satu. Yuk. Jadi kalian jawab juga pertanyaan yang ini ya. Ya bu. Jatuh ya. guys. Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kita mau menjawab hasil hasil pengamatan kita. Ya. Boleh? Nah, yang pertama di tabung A itu kontrol putih telur sama getah pepayanya doang. Nah di hasilnya ini larutannya itu agak jernih ya nih. Iya, jernih. Kayak putih telur pada umumnya, cuma Iya. ada dikit pengendapannya nih, bisa lihat sendiri. Iya. Ya, terlihat. Ya. Terus selanjutnya B. B ditambah cuka asam, ditambah cuka nih yang ini ya. Ini larutannya telur nggak jernih, terus juga adanya pengendapan gitu. Terus selanjutnya itu air sabun. Nah air sabun itu larutannya tetap telur tapi nggak hampir berubah, cuma ada busa-busa dikit di atasnya kalian. Iya, Ya. Terus air panas. Oh Oh, ini aja ya. Ya, yuk. Boleh jawab. Nah, berdasarkan analisis data kelompok kami, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Nah, suhu yaitu kan ada suhu, pH, konsentrasi enzim faktornya. Kalau suhu itu papain bekerja optimal di suhu hangat. Kurang lebih ya ini.
40-50 derajat Celcius, tapi kurang efektif di suhu dingin dan rusak di suhu tinggi. Nah, kalau di pH enzimnya bekerja paling baik di pH netral sedikit basah, pH terlalu asam atau basa menurunkan efektivitas. Nah, faktor konsentrasi enzim itu semakin tinggi konsentrasi papain, semakin cepat protein putih telur diuraikan. Papain itu apa ya? Oh, lalu ada bagaimanakah sifat enzim berdasarkan hasil kerja kamu? Menurut kelompok kami, enzim bersifat termolabil, yaitu rusak pada suhu terlalu tinggi, dan enzim bekerja efisien pada kondisi optimal, yaitu suhu dan pH tersebut. Yang ketiga, apa fungsi putih telur dan getah pepaya pada praktikum ini? Sesuai hasilnya, putih telur itu sebagai substrat, yaitu sumber protein yang akan diuraikan. Getah pepayanya itu sebagai sumber enzim papain yang akan memecah protein dalam putih telur. Yang terakhir, apa hubungan praktikum ini dengan materi metabolisme? Nah, enzim itu berperan penting dalam reaksi metabolisme atau katabolisme sama dengan pemecahan molekul kompleks seperti protein. Tanpa enzim, metabolisme berlangsung lambat dan bahkan tidak berjalan. Jadi enzim itu bekerja dalam lingkungan yang spesifik seperti suhu, pH, dan konsentrasi. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 2 akan membahas hasil praktikum kami mengenai yang tadi yang di suhu ya, suhu panas sama suhu dingin. Jadi tadi di sini ada yang ini dingin. Nah, yang tadi direndam pakai air ini tuh, ini hasilnya itu kelihatannya tuh keruh pada larutan sedikit berubah karena dia enzimnya itu lambat. Terus air panas, yang air panas itu, nah larutannya tetap keruh, hampir tidak berubah ya, dapat terlihat teman-teman. Karena enzimnya ini terganggu. Ya. Seperti itu ibu. Terus menjawab pertanyaan yang nomor 1, berdasarkan analisa data di atas, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama itu ada suhu yang terlalu dingin atau rendah dapat memperlambat reaksi, dan suhu tinggi dapat merusak enzim. pH ekstrim atau terlalu asam atau terlalu basa dapat mengganggu kinerja enzim. Konsentrasi enzim, semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat protein putih telur yang diuraikan. Kemudian yang kedua itu sifat enzim berdasarkan hasil praktikum kali ini bekerja hanya pada substrat tertentu atau spesifik, terus sensitif terhadap perubahan lingkungan kayak suhu dan juga pH. Selanjutnya nomor 3, apa fungsi putih telur dan getah pepaya pada praktikum ini? Fungsi bahan praktikum seperti putih telur itu sebagai substrat atau protein yang akan dipecah, kemudian untuk getah pepayanya itu sebagai sumber enzim papain atau pemecah protein. Dan terakhir, apa hubungan praktikum ini dengan materi metabolisme? Nah, praktikum ini menjelaskan bahwa enzim seperti papain penting dalam katabolisme, yakni pemecahan molekul besar menjadi kecil. Metabolisme tubuh sangat tergantung pada kerja enzim agar berlangsung efisien dan tepat. Seperti itu. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi setelah kalian praktikum kan ada kayak lakukan psikologinya itu perlu atau tidak ya. Nah, itu kalian bisa bahas di pembahasan. Baik, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap.
apa sih enzim itu? Enzim adalah makromolekul yang bekerja sebagai katalis agen kimiawi yang mempercepat reaksi tanpa ikut terkonsumsi oleh reaksi. Artinya, enzim itu adalah protein khusus yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Misalnya proses mencerna makanan. Walaupun membantu reaksi, enzim sendiri tidak ikut berubah atau habis. Jadi bisa dipakai untuk berkali-kali. Selanjutnya itu ada sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua itu ada aktivitas enzim dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisnya, dan yang ketiga ada kerja katalis enzim itu sangat spesifik. Nah, ini ada cara kerja enzim yang kemarin kalian praktikumkan. Itu ada yang pertama lock and key dan inductive. Oke, sekarang sebelum masuk kuis, Ibu mau kalian menyebutkan kesimpulan dari praktikum hari ini. Siapa yang mau? Saya. Oke, silakan Frida. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa kerja enzim papain dalam memisah protein bentuk sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu dan pH. Enzim bekerja paling optimal pada suhu ruang dan kondisi pH netral, sedangkan suhu tinggi, contohnya air panas dan lingkungan asam atau basah, contohnya cuka dan air stabil, dapat menghambat bahkan menonaktifkan aktivitas enzim. Hal ini menunjukkan bahwa enzim memiliki kondisi kerja tertentu agar dapat berfungsi maksimal, dan perubahan lingkungan yang ekstrim dapat menyebabkan enzim tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oke, betul ya. Dari kesimpulan praktikum ini bisa kita pahami bahwa seperti enzim papain itu hanya bisa bekerja secara maksimal kalau kondisi lingkungannya sesuai. Misalnya suhu yang terlalu panas justru bisa merusak enzim, sedangkan suhu yang terlalu dingin membuat reaksinya lambat. Begitu juga dengan pH. Kalau terlalu asam atau terlalu basah, enzimnya jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi enzim itu seperti pekerja yang butuh kondisi kerja yang nyaman. Kalau tempatnya terlalu panas atau terlalu asam, dia jadi nggak bisa bekerja dengan maksimal, bahkan bisa rusak dan berhenti total. Inilah sebabnya tubuh kita harus menjaga suhu dan pH agar tetap stabil supaya enzim-enzim dalam tubuh bisa terus berjalan sesuai dengan fungsinya dengan baik. Oke, sekarang kuis. Kalian sudah masuk ke itu belum? Tandanya Pakai kode Bu. Iya, sebentar. Bentar. Bu, bisnya apa Bu? Sabar dulu. Sabar ya, sayang. Ibu juga sabar Bu. Ipanya udah masuk belum? Ya, gimana sih? Ini sih Bipa. Ya. Bisa nggak? Ini kode. Iya. Ini ada rubah. Ini gimana? 229. Oh belum. Bentar lagi mau. Ini
Jangan lupa untuk belajar di pertemuan selanjutnya. Materi apa besok kira-kira? Nggak tahu. Ya.